Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Sobat Lintas Denom dan Sobat Julfikar Official. Di video kali ini kita akan mempertontonkan yaitu serangan dari PC The King alias Edwin. Namanya aslinya adalah Robert William Raja. Dia ada di NTT ya. Data-datanya saya punya teman-teman ya. Data-datanya untuk PC The King saya sudah punya. Berikut letak dia kerjanya juga saya punya, tapi itu bukan urusan kita, nanti itu urusan kita ya. Tapi di sini kita akan mempertontonkan yaitu ancaman ataupun gertakan daripada si PC The King atau Robert William Raja ini, sarjana hukum dia statusnya dan seorang pengacara, menantang ataupun mengkritik, mengudal-udal kalau istilahnya orang Jawa itu terhadap Wak Labu atau Rudi Yohanes. Tantang menantang, terjadi keseruan ya teman-teman. Lalu bagaimana keseruannya? Ya, sebelum video ini kita putar ya, buat teman-teman dibantu untuk di-subscribe channel ini supaya cepat berkembang, dan jangan lupa di-like, di-share di media sosial yang lain agar saya juga bersemangat kalau kiranya video-video sini bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan pertarungan antar sesama oten ini. Yuk kita saksikan. Kau nggak bertobat Rudi, ya kukuliti kau dari ujung kaki sampai ujung kepala, kukuliti habis kau. Ya, kau belum tahu ya. Ini baru awal, baru awal. Apa yang saya harus ketakutan dengan si ini pelangga-pelongo kayak Rudi ini, masih saya harus takut? Coba apa yang saya harus takuti dari si Rudi? Hah? Mata pisau, berani nggak kau perkasa si Rudi? Sebutkan nama aslimu. 7 KTP pun aku berani sekarang. Suruhlah dia. Kuak. Si Rudi Yohanes ternyata tidak tahu nama aslinya dari mata pisau. Ini Ruth sudah aku pampang di sini ya, itu namanya Robert William Raja. Berikut kantor advokatnya. Barangkali Rudi nanti menyimak di sini, silakan diambil screenshot di sini. Ruth, silakan diambil saja. Yang si paling paham. Hah? Si paling paham, saudara-saudara. Lagi live tunjukkan mata pisau. Bukannya kau yang minta-minta supaya saya ngomong apa yang kau lakukan, Rudi. Rudi, bukannya kau yang minta-minta. Kau live lah di situ ya. Kau buat klarifikasi lah. Bagaimana dengan jemaat ini yang telah kau lakukan itu, kau sudah dapat kutuk. Yang namanya melawan, yang namanya hamba Tuhan ya. Ini gembala jemaat, dia minta-minta duit di sini. Memang kalau kau mau bisnis donasi, kau jangan main-main dengan Tuhan. Kau boleh tipu si anak bata, kau boleh fitnah Edis TV, tapi jangan main-main dengan Tuhan, Rudi. Terkutuklah kau, Rudi. Kau jangan main-main dengan Tuhan, Rudi. Sekarang juga kau live tuh, kau minta maaf saja, nggak usah debat. Ya, ini yang kasih donasi ya teman-teman semua. Yang ngasih donasi bisa cari tahu kepada yang namanya Gembala Sidang GBI Kairos di Kota Duri. Teman-teman bisa cari tahu sendiri donasinya berapa, ya apakah disampaikan kepada mereka. Kau mending kau bertobat. Ya, kau bertobat saja daripada kutukan akan datang padamu. Ngapain saya harus ketakutan dengan si ini pelangga-pelongo kayak Rudi ini, masih saya harus takut? Coba apa yang saya harus takuti dari si Rudi? Hah? Kan dia bilang dia si paling paham. Dibongkar sekali langsung live dia. Sudah bilang, Rudi, kau seharusnya bertobat daripada kutukan itu sampai kepada 7 turunan. Sekarang ditanya, apakah kau benar-benar memurtadkan 2 orang wanita dari yang namanya yang satu dari Solo itu, TKW Hongkong, dan kau juga harus memahami apa yang saya sampaikan. Ya, kutukan itu akan kau dapat ketika kau mengusir jemaat-jemaat. Ya. Kutukan itu akan datang terus menyertai, makanya sampai hari ini kau tidak punya apa-apa lagi. Mobil-mobil siap ditarik, rumah-rumah yang kau bangun atas namanya keringat jemaat kau habis. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang namanya harta dunia ini.
kau selesai. Tobat Rudi, ini jemaat nih, kau lawan hamba Tuhan Rudi. Kau ini memang iblis, kau memang pendusta saja, dasar kau manusia mamon. Nih, Meminta kedua dengar aja Rudi, kau poin tersebut dimasukkan ke perjanjian dan dinotariskan. kau lihat ini bisnis kau. Kau lihat bisnis kau, kau mau coba berbisnis dengan gereja, notaris, segala macam. Kau lihat ini, kau mau bisnis apa Rudi? Kau lihat ini, muka-muka dari jemaat gereja Kairos, kau bertanggung jawab atas mereka. Jangan kau debat di sini. Kau bertanggung jawab atas gembala sidang yang kau janjikan bahwa nanti akan membangun gereja ini, Rudi. Kau lupakah, Rudi? Lupakah, Rudi, kau ngomong di depan jemaat? Di depan jemaat GBI Kairos, kau lupakah? Kau mau berbisnis dengan mereka, Rudi? Ingat, Rudi, kau boleh menipu anak bata. Kau boleh yang namanya memfitnah ini, tapi kau tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan akan berperkara denganmu. Kau jangan, lebih baik minta ampun, Rudi. Saya ini sebagai orang ya yang biasa menasihati orang. Saya selain mediator, saya ini penasehat hukum. Saya menasihati Anda untuk bertobat. Kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah supaya kutukan itu berhenti. Minta ampun sama Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik dari GBI Kairos. Langsung kena ayam, kejang-kejang dia di sebelah ini. Dan kau siap mendapat kutuk. Ya, kau hari ini kau lawan si Edis, kau lawan si yang lain. Kau mau lawan saya? Kau buka nama saya, kau ngomong-ngomong saya nggak pernah nyenggol kau. Tapi hari ini kau akan saya buktikan. Saya nggak pernah bahas-bahas kau, itu biasa bagi saya. Tetapi kau ketika menyenggol mata pisau, kau akan terkulit. Hanya jangan. Mau lagi nih dibongkar. Mending kau kusuruh kau bertobat kau. Oh. Ya, bertobat. Atau kukuliti kau sampai habis kau nanti. Kau nggak bertobat, Rudi, ya kukuliti kau dari ujung kaki sampai ujung kepala, kukuliti habis kau. Ya, kau belum tahu ya. Ini baru awal. Saya nggak ngomong soal yang lain, saya pertahankan apa yang menjadi hak. Ya, jadi kau ingat, jangan sampai kau mendapatkan kutuk. Kau dengar sini, saya nasihati kau. Apa yang menjadi hak dari GBI Kairos, kembalikan. Atau kau tidak akan mendapatkan selamat. Kau akan mendapatkan kutuk, Rudi. Kau dengar saya. Kau lagi dengar ini kan? Ya, jadi saya sampaikan apa yang menjadi hak dari GBI Kairos, kembalikan. Ya, jangan yang bukan menjadi hakmu kau ambil untuk pribadi, terus kau pamer-pamer. Saya nggak kasih tahu kau aja. Jangan sampai ada orang ya, para donatur itu datang ke rumah kau. Itu cepat aja itu kau. Ya, jadi kau hati-hati. Kawan-kawan, makin seru saja. Sekarang ada yang mengaku-ngaku dengan jul account mata pisau, ya. Tapi yang kulihat matanya pakai kacamata hitam, nggak jelas matanya ini bentuknya apa ya. Kalau yang kulihat lihat ini ya. Tapi dari wajahnya ini wajah-wajah cengeng ini. Dia ngajak aku berpolemik, nanti ku lawan dia, lapor polisi. Sudah dapat kuduga kawan, lihat wajah-wajahnya nih ya. Ini wajah-wajahnya. Ini. Mana ini? Aku dikasih orang ya, ini linknya katanya. Ini wajah-wajah cengeng ini kawan. Aduh. Belum ada yang menang sama aku lawan polemik ya. Semuanya cengeng. Nanti bawa kawan rame-rame, bawa herder. Sudah itu lama-lama, wah. Mulailah teror-teror. Aduh ya. Tadi saya live di TikTok, kena ban. Kenapa? Anggota Edis TV datang marah-marah. Ternyata Edis TV menipu seorang ibu lansia sebesar 25 juta. Besok upload. Jadi kawan-kawan, si mata pisau ini memang kelihatan dongoe. Kenapa aku berani mengatakan begitu? Ya, kalian lihatlah, diambilnya foto-foto orang. Dibilangnya itu TKI di Hongkong. Enggak kawan.
Itu dulu karyawanku ya. Ya. Coba sampaikan ke dia, mata pisau berani nggak kau perkasa si Rudi? Sebutkan nama aslimu. 7 KTP pun aku berani sekarang. Suruhlah dia. Mata pisau berani nggak kau nunjukkan data kau seperti si Rudi? Nggak berani. Sebentar lagi begitu ke kantor polisi. Cengeng. Pial-pialnya yang dianggar-anggarkannya si mata pisau. Apa ngandar-ngandarkan pial-pial kawan? Aduh. Kalau mau membongkar yang namanya identitas itu terlalu receh bagi saya. Terlalu receh matamu. Itu dataku terbuka, bukan tertutup. Kayak kau. Tapi kalau tertutup kayak kau bisa ku cari nanti data kau. Itu baru hebat. Kayak aku mencari data si Edis. Udah ku bilang orang ini kumpulan orang dungu yo semua ini kawan. Terlagi lapor polisi di kalau ku lawan. Ya. Orang lawanku itu rata-rata dungu. Mau tanding matematika sama aku, ayo. Lihat ini mata pisau, tapi kayaknya matanya bukan mata pisau ini. Matanya jelek kali gini kayak mata gelek. Nah ini tak siapa-siapa yang nggak tahu aku namanya ini. Aku hanya tahu mata pisau ya. Terlagi datang tuh ke kantor polisi. Aku dibilangnya mata gelek. Katanya, ya tariklah kamu sadana mata gelek. Ya terserah dia. Memang aku goblok. Ya, nah ini. Kalau ini ditulisnya nama aku langsung, Rudi Yohanes. Kalau dia kan tidak tahu aku nih setengah matanya entah siapa-siapa ini. Ya, berani nggak dia sama aku? Nggak berani nih kawan. Muncungnya aja berani karena dia jauh. Berpolemik kita, ku jamin ini terkencing-kencing kawan. Aduh, aku ini kawan, aduh. Ini anak-anak kemarin sorenya ini. Baru mengenal TikTok, baru mengenal ini. Ah ini itu ya. Kemudian juga sempat lari ke Depok kalau nggak salah. Ya, sempat lari ke Depok. Ku hadapi. Kalau berani dia. Tapi jangan lapor polisi ya. Jangan kayak kanak-kanakan. Oh dia nyenggol aku katanya. Mana ada aku senggol dia. Karena aku hanya bilang kemarin. Ada namanya mata pisau. Dia terlalu vulgar. Saya ingatkan. Berhati-hati. Masa bilang gitu aja salah. Memang ku singgung PC the King. Kok dia merasa kebakaran jenggot? Bisa jadi praduga. Kata si Nandar ya. Dia ini PC the King. Orang dungu. PC the King itu ku bilang dungu. Kenapa berani aku bilang PC the King dungu? Karena waktu kami bertengkar dulu. Gara-gara Rudi Simamora apa katanya? Lihatlah kawan-kawan. Dia sudah menipu kita. Kalian lihat, ada nggak dia lawan pelapor itu, kalian lihat wajahnya? Ada nggak kalian lihat duduk di pengadilan? Sejak kapan pra-peradilan ada pelapor di situ? Aku bilang, memang dungu, PC the King. Kalau ini aku nggak tahu siapa namanya ini. Kalau kau berani mata pisau, buka nomor HP-mu situ, tiru kayak aku. 0852 6547 1199. Tak takut aku kawan. Lebar kemana-mana, yang membuat melebar siapa? Serius kan? Aku hanya mengajak dia berdebat. Dilebarkannya ke Rudi Simamora. Lari aku ke Rudi Simamora. Dilebarkannya ke Udin. Ikut-ikutan Udin. Ikut-ikutan Sob Katul Bekatul. Tentu ku serang dua orang ini. Ikut-ikutan si Botak. Tentu ku serang. Sekarang mata pisau. Aduh. Kalian kira sanggup si mata pisau melawan aku berpolemik? Gak sanggup. Paling dia lapor polisi. Aduh. Semakin kesini semakin seru ya teman-teman. Mereka saling bongkar masing-masing ya. Statement daripada si PC the King telah dibantah oleh Rudi Yohanes. Nah, dari sini akan kita bisa melihat ya, mereka kalau sudah kayak begini ya saling bongkar-membongkar. Ya, satu dengan yang lain saling membongkar-membongkar ya. Dua-duanya memang ya jejak digital ada teman-teman, dan sudah mereka saling bongkar. Kalau si mata pisau juga ada, kita rekamannya ada juga teman-teman. Oke ya, kita hanya bisa melihat saja ya teman-teman, terus menikmati perseteruan ataupun pertarungan antar sesama oten ini ya, mereka saling bongkar-bongkar
jejak digital aib masing-masing. Dikatakan Rudi Yohanes itu ya nilep donasi anak Batak lah, nilep donasi untuk pembangunan gerejanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah itu urusan mereka lah. Urusan kita hanya menikmati pertarungan sesama oten ini dengan keseruannya. Oke ya, kita lanjutkan videonya. Ini juga si Mata Pisau atau BC The King atau William Raja juga bongkar-bongkar data-datanya si ini ya Pak Labu yang dulu pernah menghujat dan sudah ada di berita-berita media elektronik ya. Mari kita saksikan ya. Teman-teman yang muslim pun, saya berharap jangan terpengaruh ya dengan umat-umat Mokondo ini. Kemudian Anda bisa lihat sendiri ya, kalau Anda bisa melihat tadi malam ya, teman-teman muslim ini harus belajar ya bahwa yang saya sampaikan ini tujuannya untuk kebaikan. Tujuannya supaya teman-teman bisa memahami bahwa yang terjadi itu bukan tujuan untuk yang namanya membela agama, tetapi tujuannya untuk mendapatkan uang. Teman-teman ingat ya, orang-orang yang ada di sini, nih ya, supaya ini teman-teman muslim bisa belajar ya, nih ya, orang-orang semuanya yang ada di sini, apakah mereka membela Islam? Tidak ada sama sekali. Justru ini adalah penghujat. Teman-teman lihat ya, ini kenapa orang-orang ini mau menaikkan yang namanya si penghujat ini. Anda lihat sendiri ini, apa yang dikatakannya dulu. Ya, Anda baca sendiri, ini tujuan dari memang setan itu, musuh dari musuhku untuk dapat duit. Anda tahu di tahun 2012, ini si penghujat-penghujat ini menaikkan dia. Ya, dia dulu, ini penghujat guys. Teman-teman gak percaya nih, teman-teman muslim. Ya, si penghujat ini dulu ngomongin Islam. Tahun 2012 ini, tapi karena namanya suatu kebutuhan, mereka harus mengundang juga ya, tujuannya untuk donasi. Jadi teman-teman muslim mesti harus belajar nih. Dulu si Rudi Yohanes ngomong seperti ini, tetapi tujuannya untuk donasi, mereka kerjasama ya. Jadi ini bukan yang namanya tujuannya hanya satu, uang, mau apa lagi? Ya, dulu Rudi Yohanes ini kabur. Kabur dia ke yang namanya Nias, kabur ke Depok. Tapi hari ini dia kerjasama dengan umat-umat Mokondo untuk supaya dapat donasi dari nenek-nenek tua satu itu. Ya. Sebenarnya kalau memang lu berkata benar dengan dasar nih ya. Ini perkataan si Rudi Yohanes nih. Dasarnya kalau benar seperti yang dikatakan, ini yang dikatakan. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Seharusnya ada dasar seperti ini, jangan kabur dong, pertahankan dong. Kenapa kabur? Ya. Justru ini sudah ada dasarnya, kenapa kabur? Ini loh yang semalam kumpul-kumpul bersama, kalian pikir ini membela Islam? Dia emang hujat. Ini penghujat, ini penghujat. Ini semua tujuannya ngomong-ngomong kosong, katanya bela-bela Islam. Ini semuanya mau dapat donasi. Ini lagi ngomong hanya tujuannya donasi. Dipikir saya ini bohong apa? Nih, dengarin dulu nih. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Anda dengar itu ya. Ini lagi ngumpul-ngumpul cari donasi dulu dia pakai ini. Dulu Rudi Yohanes ngomong apa coba? Dengarkan ini dulu waktu dia Rudi waktu masih dapat donasi dari orang Kristen ngomong seperti ini ya, giliran kosong ini kemungkinan besar ya, giliran kosong carinya dari bapak-bapak ini. Ada nenek-nenek tadi di mana tuh, di sini mungkin ya. Duh, saya ngomong dasarnya ini penguji. Rudi Yohanes itu kok pikir pahlawan? Hei, jejak digital tidak akan pernah hilang nih. Pahlawan di mana?
Ini Kompas yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kalian pikir Rudi Yohanes itu pahlawan? Hah? Terus dia ngomong kalian seenak jidatnya seperti ini, berteman lagi dengan yang seperti ini. Wuhu. Wuhu. Untuk sebuah tujuan donasi. Kalau memang dia pertahankan, kalau memang dia nggak menghujat tujuannya seperti ini, ya ini kan udah ada dalilnya nih. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Tuh, kalau memang dia pakai dasarnya ini, seharusnya jangan lari. Kenapa dia lari, Rudi? Ini jejak digital supaya teman-teman saya di sini tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman harus tahu itu tujuan saya. Ya. Saya di sini nggak bawa suku, ras dan agama. Saya mau Indonesia bisa menjadi cerdas, bisa supaya memiliki Alah, PC The King ini seolah-olah sok pahlawan juga mengimbau kita yang muslim. Kita ingin mengedukasi umat muslim. Lah emangnya kamu siapa? Kamu juga penista agama kok. Jejak digitalnya kita juga sudah punya. Tapi demikianlah ya teman-teman. Mereka ini sekarang lagi bertarung ya. Ujung-ujungnya kita ini ya, yang muslim ini mungkin bisa dijadikan untuk tempat sandaran, tempat mengadu. Dan itu alhamdulillah ya usaha kita yang terus terang saya rintis sejak 1,5 tahun yang lalu mulai membuahkan hasil. Satu dengan yang lainnya saling bentrok, saling jegal-jegalan, saling membuka nih. Dan tadi barusan aku juga DM kepada Rudi, aku berikan data-datanya kepada Rudi supaya tahu siapa jati dirinya si mata pisau atau William Raja ini ya. Ya moga-moga nanti si Rudi juga setelah mendapatkan info dari saya, dia juga membongkar siapa si PC The King itu. Berikut alamatnya, kantornya, anak-anaknya, tempat kerjanya, dan juga usaha si PC The King. Saya juga punya itu semua. Sudah saya lempar ke Rudi Yohanes. Nanti kalau Rudi Yohanes mendengar ini, silakan Rud, kamu buka, kamu bongkar tuh siapa si PC The King sebenarnya itu. Oke teman-teman, ya semoga menghibur ya mendengar pertarungan dan melihat pertarungan sesama oten ini. Kita hanya mendengar dan menikmati aja ya sambil minum kopi. Oke, nanti kalau ada yang menarik ya dan seru, kita akan bongkar-bongkar lagi ya. Jangan lupa minum kopi supaya apa? Supaya gayeng mendengarkan sesama oten ini gelut. Enak begini kan, daripada dengarkan diskusi lintas agama Islam dengan Kristen isinya cuma aduh bacot terus ya, aduh maki-maki. Kalau kayak begini kan yang memaki mereka sendiri, orang sesama Kristen, yang kita yang muslim cuma menyimak dan menyimak saja sambil ketawa-ketawa. Oke, terima kasih buat teman-teman dan salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.